Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, berjumpa kembali di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat kelas 2 yang ada di seluruh kota Surabaya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Oke, bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Anak-anak, semangat enggak? Masih semangat enggak mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran hari ini belum kenal dengan Bu Guru kan? Bu Guru namanya Bu Leni dari SDN Sawahan 1. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan ditemani oleh teman-teman kalian yang ada kelas 2 yang ada di SDN Sawahan 1. Say hello yang anak-anak. Hai. 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 Iya, terima kasih atas partisipasinya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Nah, untuk doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian kelas 2 yang ada di SDN Sawahan 1. Kepada Ananda Rizky Alwi, dipersilahkan memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ananda Rizky. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tematik tema 2 tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah ini berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Nah, karena kita belajar dari rumah, maka mulai dari pagi sampai malam kita akan melakukan semua kegiatan di rumah. Sudah siap semuanya mengikuti pembelajaran? Sudah siap ya? Nah, Bu, apa sih aturan itu? Ayo, apa sih aturan itu? Yuk, aturan, petunjuk, perintah dan tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Harus diikuti dan dilaksanakan. Itu namanya aturan. Nah, perhatikan percakapan Beni, Tiur, dan ibunya. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, di sini anak-anak kelas 2B di seluruh kota Surabaya yang hebat-hebat, aturannya antara Beni, Tiur, dan Ibu bahwa bermain itu tidak boleh lupa waktu. Nah, kalau sudah selesai harus segera pulang kemudian mandi. Yuk, ada pertanyaan seputar percakapan di sini. Kita lanjut yuk. Apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, tadi ibunya apa? Menyampaikan apa kepada Beni dan Tiur?
Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Ya, sebagai anak yang baik, anak yang hebat, apa tanggapan kita ketika diingatkan oleh ibu? Nah, Beni masih ingin bermain karena Beni belum bisa bermain simpai. Mengapa Bu kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain. Rutinitas kita sehari-hari kalau punya aturan itu sudah tertata, Nak, sudah tertata. Nah, seandainya kita dalam itu kegiatan sehari-hari kita tidak mematuhi aturan dan lupa waktu dalam bermain, semuanya akan buyar. Nah, kegiatan yang lain juga akan terbengkalai. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Tadi sudah disebutkan. Bisa dimarahi ibu, jelas. Kalau kamu bermain sampai lupa waktu, sore waktunya pulang, nggak pulang tapi bermain, waktunya mandi, nggak mau mandi, pasti ibu marah. Nah, karena apa? Karena nanti kegiatan kalian selanjutnya akan terbengkalai. Sekarang diskusikanlah dengan temanmu, apa saja aturan dalam bermain. Dalam permainan itu ada aturannya. Yang jelas, tidak boleh lupa waktu dan tidak boleh curang. Nah, di sini antara ibu, Beni, dan Tiur itu ada namanya aturan dalam rumah. Ya, mulai dari jam bermain, mulai tadi disuruh mandi ada jamnya mandi. Kalau masih anak-anak, karena Beni tadi masih anak-anak kelas 2 seperti kalian, maka ibunya mengingatkan bahwa sekarang itu waktunya mandi, mainnya sudah diselesaikan. Nah, mungkin karena sore waktunya mengaji, untuk yang beragama Islam mungkin waktunya sholat, atau waktunya belajar, atau waktunya makan. Nah, anak-anak, ini tadi tentang percakapan kita dengan Ibu, Beni, dan Tiur. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan mengupas tentang aturan yang ada di rumah kita semua. Jangan kemana-mana, tetap stay di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai. Nah, anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sudah mempelajari percakapan antara Ibu, Beni, dan Tiur tentang salah satu aturan yang ada di rumah mereka. Untuk selanjutnya, tentang di rumah itu ada aturan. Ya anak-anak ya, di rumah kalian itu ada aturan. Bu, aturannya itu di setiap rumah beda ya. Kenapa sih Bu kok harus ada aturan? Nah, kenapa harus ada aturan? Tentang agar kegiatan sehari-hari berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ini juga bisa menciptakan kedisiplinan kalian sejak kecil. Nah, Bu, aturan ini kalau di rumah siapa yang membuat? Aturan kalau di rumah yang membuat orang tua, kalau di sekolah yang membuat bapak ibu guru, kalau di rumah dibuat oleh orang tua kalian. Nah, kenapa orang tua membuat aturan? Agar dibuat sebagai petunjuk dalam bertingkah laku di rumah. Jadi gak sembarangan, gak sakarepe dhewe kalau di dalam rumah, ya. Nah, aturan ini harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga tanpa kecuali termasuk kalian. Ya. Nah, aturan
ini sudah disepakati. Kalau aturan sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga, berarti seluruh anggota keluarga harus mentaati. Ya, kalian sebagai kelas 2 nanti membiasakan diri sejak kecil. Insya Allah kalau sudah besar itu akan terbiasa dengan mudah. Oke, perhatikan. Nah, anak-anak, perhatikan apa aturan yang tepat sesuai gambar di bawah ini. Coba Bu Guru pengen dengar suaranya Maulidia. Hai Maulidia. Hai. Hai Maulidia. Hai. Iya, bisa lihat gambarnya yang ada di televisi, Nak? Bisa, Nak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Di televisi, kamu lihat televisi? Oke, next mungkin Maulidia televisinya sedang bermasalah. Coba ada yang bisa tunjuk jari, bisa melihat gambar yang ada di televisi? Iya? Oke, sudah berhubung gambarnya mungkin nggak kelihatan ya. Nah, aturan yang tepat sesuai gambar yang ada di hadapan kalian ini coba diperhatikan. Di sini ada anggota keluarga yang sedang melaksanakan doa sebelum berdoa bersama sebelum makan. Nah, ini harus kita laksanakan ketika akan makan. Kalau sehari makan 3 kali, berarti kita sudah berdoa ini 3 kali, kita sudah dapat pahala. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di televisi kalian. Aturan apa yang dilakukan anak pada gambar ini? Ini biasa harus kalian lakukan ketika berangkat sekolah. Bu, sekarang daring Bu, saya nggak berangkat sekolah Bu. Ini kita lakukan ketika kita akan bermain. Itu bisa, ya. Kenapa? Biar ketika ibu kalian itu mencari kalian itu gampang, ya. Misalnya kamu izin bermain ke rumah saudara, izin bermain ke rumah teman, harus pamitan ketika akan keluar rumah. Penting ini, ya, biar nanti kamu nggak hilang kalau dicariin, mudah mencarinya. Oke, lanjut. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Nah, ini penting. Bisa Assalamualaikum, tok tok tok, Assalamualaikum. Atau tok tok tok, selamat pagi, selamat siang. Nah, ini aturan ketika mengetuk pintu atau memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Ini bisa menandakan bahwa akan ada orang yang akan masuk rumah. Jadi misalnya ibu lagi di kamar mandi, ayahmu lagi di kamar mandi. Kalau kamu nggak ketok pintu, tiba-tiba harus ketok pintu, Assalamualaikum. Nah, oh iya sebentar masih di kamar mandi. Misalnya pada waktu makan, ibu makan, enak-enak makan, tiba-tiba kalian masuk, geruduk-geruduk, kaget ibunya. Nah, makanya harus mengetuk pintu atau memberikan salam. Oke, next. Ini, ya. Ini yang penting, memasukkan sandal atau sepatu pada tempatnya, ya. Jadi disimpan pada tempatnya, ya. Meletakkan sepatu atau sandal pada tempatnya. Oke, kita cari aturan yang ada di rumah lagi. Nah, ini penting ini, seperti lagu di awal Bu Guru
Tadi bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Berapa kali mandi sehari sekali? Dalam sehari kita gosok gigi berapa? Aturannya ada 2, ketika pagi dan malam sebelum tidur harus gosok gigi. Untuk selanjutnya, nah ini kalau kamu setiap pagi yang harus dilakukan ini apa? Nah, bangun pagi jam 5, mungkin di aturannya Bu, di rumah saya bangun pagi harus jam 4 karena harus sholat berjamaah, boleh. Ini tergantung dari aturan yang ada di rumah kalian, ya. Ada bangun pagi jam 5. Kalau bangun pagimu kesiangan, maka kamu tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, anak-anak hebat kelas 2 yang ada di seluruh kota Surabaya dan yang ada di Zoom, jangan kemana-mana. Bu Guru masih banyak contoh aturan yang berlaku di rumah beserta manfaatnya untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Bu Guru bilang masih ada banyak contoh aturan yang berlaku di rumah. Kita lanjutkan yuk. Nah, ini yang kalian lakukan setiap pagi, yaitu setelah bangun tidur jangan lupa merapikan tempat tidur. Bu, saya nggak bisa merapikan tempat tidur. Nggak apa-apa, pasti dibantu oleh ibu. Yang penting kalian sudah punya tanggung jawab untuk merapikan tempat tidur. Ini yang penting karena tugas kalian sebagai seorang siswa yaitu belajar. Nah, selesai belajar jangan lupa merapikan bukunya biar ketika besok pembelajaran itu gampang nyari, nggak cari-cari bukuku di mana Bu. Nah, ini biasa ini kalau masih kelas 1, kelas 2 itu Bu, bukunya di mana ini? Bu Guru sudah mulai pembelajaran. Nah, kalau kalian merapikan bukunya seperti semula, pasti gampang mencarinya. Untuk selanjutnya, mencuci piring setelah selesai makan, ya, mencuci piringnya sendiri, ya. Kemudian, nah, belajar misalnya di rumah kalian belajarnya sore, mungkin ada yang belajar sama orang tua, misalnya sore Bu saya boleh. Misalnya malam jam 9 boleh. Ini tergantung aturan yang ada di rumah kalian masing-masing, ya. Kemudian ini membantu pekerjaan orang tua karena kalian masih kecil, mendisiplinkan diri dengan membantu hal-hal yang kecil, misalnya mengelap meja, membantu memindahkan vas atau membersihkan vas. Untuk selanjutnya yaitu tidur malam jam 9 pukul 21.00 atau jam 9. Jangan tidur terlalu malam karena bangunnya nanti pasti kesiangan. Yuk kita belajar tentang manfaat mematuhi aturan di rumah. Tadi sudah dijelaskan di depan sama Bu Guru bahwa ketika kita mematuhi aturan di rumah, maka kegiatan di rumah akan berjalan dengan lancar. Salah satu contohnya adalah ketika merapikan tempat tidur, maka kamar akan menjadi bersih, rapi dan nyaman. Kalian belajar di kamar itu juga senang. Kalau melihat kamarnya bersih, rapi, itu pasti kalian senang, pasti nyaman, belajar itu juga masuk. Nah, kemudian ini, kalau tidur jam 9, bangunnya jam 5, coba lihat yang ada di layar kalian. Tuh, bangun wajahnya apa? Ceria, karena tidurnya cukup.
badan menjadi segar, ketika pembelajaran juga tidak ngantuk. Kalau ditunjuk bu guru, ya bu siap bu, tuh ya. Kemudian kalau belajar bersama orang tua, saling tukar pikiran, maka bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Kalau menggosok gigi, manfaatnya apa bu? Gigi menjadi bersih dan tidak berlubang. Siapa yang pernah sakit gigi? Itu berarti menggosok giginya belum benar. Nah, kalau kita membantu pekerjaan orang tua, yang pasti pekerjaan menjadi ringan, ya, cepat selesai, rumah menjadi bersih, nyaman dan sehat. Kalau rumah nyaman, kalian belajar, bermain di dalam rumah, melakukan aktivitas, pasti dengan perasaan senang. Akibat melanggar aturan di rumah. Apa akibatnya ketika kita melanggar? Kalau tidur terlalu malam, maka bangun kesiangan. Kalau bangun kesiangan, pasti kamu ikut pembelajaran daring juga. Aduh bu, saya ngantuk bu. Terus habis itu pembelajaran daring nggak mandi. Iya bu, cepetan bu, gurunya sudah mulai bu, nggak usah mandi bu. Tidak rajin menggosok gigi, maka gigi mudah sakit dan berlubang. Nah, ini jangan sampai ini sakit gigi itu rasanya luar biasa sakitnya. Kalau belajar tidak tepat waktu, maka tugas sekolah menjadi terbengkalai, kamu tidak mengirimkan tugas di tim. Di tim itu kan ada waktunya toh untuk pengumpulan tugas. Nah ini, kalau kalian belajar tidak tepat waktu, maka pekerjaan rumah tidak dikerjakan, maka di dalam tim akan muncul terlambat mengumpulkan. Karena apa? Karena saya tidak belajar tepat waktu bu. Karena saya nonton TV, keasikan nonton TV, atau keasikan main game, bisa jadi. Nah, akhirnya lupa sak sembarange, termasuk mengerjakan tugas dari sekolah. Tidak membersihkan tempat tidur. Coba kalau kamu bangun tidur, gak usah dibersihkan tempat tidurnya, terus langsung ditinggal bermain. Apa yang terjadi? Nah, kamar tidak nyaman dan kotor. Masa kamu di atas tempat tidur dalam keadaan awut-awutan gitu bisa nyaman? Kamu mau tidur lagi, aduh saya ngantuk, tapi kamar kok masih kotor. Nah, akhirnya tidak nyaman dan kotor, dan yang penting bisa menjadi sarang penyakit. Nah, amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Coba, ini adalah aturan yang ada di rumah Beni, ya. Sarapan jam 6. Kemudian ketika berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, salim. Nah, terus ketika masuk rumah, sepulang sekolah, mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Nah, ini merupakan salah satu contoh aturan yang ada di rumah Beni. Sekarang anak-anak, kalian bu guru kasih tugas ya. Apa sih bu tugasnya? Jangan berat-berat bu. Nah, apa ya tugasnya? Nah, tugasnya adalah siapkan kertas dan alat tulis untuk menuliskan 5 aturan di rumah masing-masing dan kumpulkan tugas ke guru kelas kalian. Ya. Ini bu, contohnya gimana? Langsung saja ditulis aturan di rumah, jam sekian saya harus mandi, jam sekian saya harus tidur, jam sekian. Nah, tugasnya dikumpulkan di gurunya masing-masing, bisa dimasukkan ke dalam tim. Sampai sini bagaimana anak-anak? Apakah masih tetap semangat mengikuti pembelajaran? Nah, ternyata sudah selesai. Masih semangat. Masih semangat. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang aturan di rumah, bagaimana manfaatnya mematuhi aturan di rumah, dan akibatnya jika kita melanggar aturan. Mulai dari sekarang, mulai detik ini bu, ternyata saya sudah belajar tentang aturan di rumah. Mulai saat ini berarti saya harus tertib, saya harus bikin aturan. Ya, boleh dimulai dari diri sendiri. Nah, kemudian bilang, bu, saya punya aturan dari bu guru seperti ini.
Nah, itu saja pembelajaran hari ini dari Bu Guru anak-anak. Bisa dipraktekkan di rumah. Sampai jumpa kembali dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bye-bye.